kalau teman-teman pernah ke Singapura gitu ya, belanja minuman, itu pasti ada yang namanya Nutri-Grade tuh. Dari warna makanan dan minuman ya. Dari warna hijau tua, hijau muda, kuning dan merah. Gitu. Artinya apa tuh artinya? Kalau kita lihat dari rokok kan pengenaan cukai yang terlalu tinggi atau misalnya tadi ya maksa ngasih harga lebih mahal, khawatirnya nanti muncul barang-barang ilegal kalau di rokok akan muncul. Itu dia. Itu nanti malah memicu justru dampak kesehatannya tetap nggak dapat sebenarnya ketika dikenakan cukai. Ini bener nggak? Gula, garam, lemak ini berdampak terhadap kesehatan sehingga harus dibatasi konsumsinya. Nah, akhirnya lagi ngeliatin apa sih? Jadwal konser nih. Lu lagi ngejar konser apa? BTS. Oh, BTS. Jadi lu harus lebih nabung lebih banyak loh. Kenapa? Ini pemerintah rencananya kan mau nerapin ini cukai buat tiket konser. Jadi emang mau nerapin cukai buat tiket konser? Jaga-jaga, kan wacananya udah dilempar tuh. Aduh, jangan dulu dijelasin. Kita sapa dulu. Selamat datang semuanya, balik lagi di Jelasin Dong bareng aku Vindri Florentin. Dan saya Herul Anam. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Tempo.co. Dan buat kalian yang ingin membaca laporan-laporan dari jurnalis Tempo, kalian bisa klik link yang ada di kolom deskripsi. Serta jangan sebarkan produk bajakan, karena di situ ada hak ciptanya. Lanjut, Nam. Tadi yang tiket konser mau dikenain cukai itu gimana ceritanya? Nah, itu kan kemarin di tanggal 24 Juli ada seorang pejabat Bea Cukai yang di kuliah umum bilang ada potensi-potensi objek-objek yang bisa dikenain cukai. Ya biasalah ekstensifikasi cukai kan. Salah satunya itu kayak deterjen, kemudian sampailah tadi tiket konser itu. Nah, ternyata di balik itu semua kita dapat info yang lain nih, bukan deterjen atau konser yang akan kena cukai, tetapi ada pembatasan konsumsi GGL. Apaan tuh GGL? Ganteng-ganteng ligala. Serius ya? Gula, garam, dan lemak. Oke, gula, garam, dan lemak. Iya, tapi bukan dalam bentuk cukai. Walaupun ada peluang itu dicukaikan juga tuh gula, garam, lemak itu. Nah, buat lebih detailnya, gue ditemenin sama Mbak Retno nih untuk liputan yang ini. Tuh. Selamat datang Mbak Retno. Selamat datang kembali. Selamat datang kembali. Gimana Mbak? Kita masa apa nih? Aku bayar konser harus lebih mahal sih. Terus tadi katanya minuman juga mau kena cukai. Sebenarnya gimana ceritanya? Apa yang mau dikenakan cukai sama pemerintah? Oke. Itu ada hal yang masih sifatnya informal, ada yang sudah formal ya, udah ada dokumennya, udah dikeluarkan kebijakan oleh pemerintah. Jadi kan berawal dari kuliah umum di STAN yang disebutkan ada beberapa produk yang berpotensi untuk bisa dikenain cukai. Nah, dilala 2 hari kemudian muncul PP baru, peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 sebenarnya tentang kesehatan. Nah, di PP 28 2024 itu ada pasal yang mengatur tentang pemerintah dapat memungut cukai terhadap produk yang tadi disebutkan itu, GGL itu. Di pasal 194 tuh Tin ya, disebutkan bahwa pemerintah mengatur pengendalian konsumsi gula, garam, dan lemak yang disebut GGL tadi gitu. Dikatakan di situ di ayat 2 bahwa selain itu pemerintah juga dapat mengenakan cukai terhadap pangan olahan tersebut. Nah, pangan olahan ini apa sih? Salah satunya adalah minuman berpemanis dalam kemasan. Iya, gitu. Berarti kalau mengacu ke dalam PP tersebut, sebetulnya peluang untuk mengenakan cukai minuman yang ada pemanisnya ini itu ada, tetapi belum diketuk, belum dipastikan akan berlaku segera gitu ya? Payung besarnya PP sudah ada. Oke, ini jadi berarti kayak ujung ribut-ribut yang udah lama itu ya, soal minuman berpemanis yang mau kena cukai, plastik juga, gitu. Ini udah lama wacananya kan, Mbak? Lama banget. 2015-an. 2012 bahkan. 2012 itu sudah muncul rencana untuk pengenaan cukai terhadap plastik.
plastik kemasan. Jadi kalau kita minum atau apa itu kan ada plastiknya tuh, botol atau kemasan gelas plastik tuh, itu yang dulu sempat akan dikenain cukai gitu. Kemudian diskusi-diskusi sempat hilang, kemudian 2015 muncul lagi diskusi, ada perdebatan, dinamika, hilang lagi, kemudian agak lama muncul lagi di tahun 2000 pas COVID tuh. 2020 ya. 2020 betul. Nah, sempat akan diberlakukan, tapi kemudian karena kondisinya COVID, industri sedang drop semua waktu itu ya, akhirnya pemerintah memutuskan untuk ditunda dulu, dipending dulu gitu. Kemudian muncul lagi 2022 pada saat pembahasan RAPBN 2023 ya, 2022 pembahasan untuk tahun berikutnya kan ya. Akhirnya disepakati masuk di Undang-Undang APBN 2023. Pembahasannya di 2022 disepakati bahwa minuman berpemanis dalam kemasan termasuk plastik tadi itu termasuk barang yang dikenai cukai menjadi sumber pendapatan pemerintah dalam bentuk cukai itu sudah ditetapkan di APBN 2023. Iya, gue ingat juga tuh di APBN 2023 sama bahkan di 2024 itu ada tuh target-target penerimaan. Di 2024 itu target penerimaan cukai dari minuman berpemanis itu 4,3 triliun. Nah, untuk plastik itu 1,8 triliun. Sudah ada tuh sebetulnya. Tetapi ternyata untuk melaksanakan pungutan cukai ini itu tidak hanya cukup di Undang-Undang APBN. Harus ada peraturan pemerintah untuk pungutan biaya cukai. Pungutan cukai ya. Di mana sampai hari ini Indonesia itu item yang kena pungut cukai itu hanya 3. Rokok, terus etil alkohol dan minuman beralkohol gitu. Jauh jika dibandingkan dengan misalnya Thailand sekalipun, tetangga kita yang ada di ASEAN. Berapa banyak dia? Di ASEAN itu ada 21 item, ada 21 barang yang kena cukai. Itu mereka prinsipnya ada 4 tuh. Yang berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan lingkungan, berkaitan dengan barang-barang luxury, dan berkaitan dengan moral. Kesehatan ya sama kayak kita, minuman beralkohol dan rokok. Terus luxury itu kayak kristal, dia kena cukai. Terus kemudian yang lingkungan, dia mobil itu ada cukainya juga. Dan yang terakhir, yang moral, lo kasino atau main kartu, judi atau misalnya pijet itu kena cukai juga di sana. Di sini kan baru 3. Sana kan ya. Nah, berarti udah ada PP-nya, udah dibahas sejak lama, ini berarti akan dibikin nih sama Kementerian Keuangan. Sampai hari ini belum diajukan. Kenapa Jadi tuh katanya? Kementerian Keuangan belum mengajukan izin prakarsa ke Sekretariat Negara ya untuk dibikin PP baru yang menjadi landasan hukum bagi Kementerian Keuangan membuat PMK untuk pengenaan cukai itu. Itu kalau kita merujuk ke Undang-Undang APBN. Ya. Nah, yang menarik itu sebetulnya dalam PP 28 itu ternyata yang akan maju duluan adalah pembatasan non fiskalnya. Non fiskalnya itu kalau fiskal kan cukai. Non fiskal itu adalah ya ternyata Kementerian Kesehatan sebagai si pengusul atau pengusul dari PP 28 ini, dia mengacu ke beberapa negara, salah satunya Singapura. Jadi Singapura itu pembatasan GGL atau minuman berpemanis itu dia pakai pendekatan non fiskal. Jadi kalau teman-teman pernah ke Singapura gitu ya, belanja minuman, itu pasti ada yang namanya Nutri-Grade dari warna makanan dan minuman ya. Dari warna hijau tua, hijau muda, kuning dan merah. Gitu. Artinya apa tuh artinya? Hijau tua itu kadar gulanya rendah. Makanan yang paling aman dikonsumsi oleh masyarakat gitu. Masyarakat yang berpotensi, yang berpotensi, yang rentan terhadap penyakit. Rentan juga itu apa namanya fungsinya itu. Terus hijau muda itu gulanya lebih tinggi, kuning itu gulanya tinggi lagi. Nah, merah itu gulanya paling tinggi. Jadi tidak dilarang penjualannya, tapi dikasih edukasi yang paling gampang dilihat oleh masyarakat. Betul, ketika lu beli, misalnya lu ada misalnya
ada diabetes atau misalnya mau punya punya gejala dan segala hipertensi macam. itu dia bisa Ya. melihat indikator warna itu yang paling mudah. Betul, mau ngambil minuman, wah ini warna hijau nih, ya udah aman bagi gua itu. Nah, terus ketika wah merah berarti nggak aman. Nah itu kemudian diserahkan kepada konsumen. Nah itu yang diadopsi oleh pemerintah di sini ya. Tapi di Singapura sendiri kan butuh waktu sekian tahun Betul. untuk membuat masyarakatnya sadar ya, untuk mengambil makanan yang berlabel merah atau berlabel kuning atau hijau gitu. Dan kita baru mulai gitu. Tapi ya bagus lah, daripada nggak sama sekali kan. Atau harus dipaksa pakai cukai jangan-jangan. Biar lebih mahal harganya. Enggak Nah juga. itu kenapa itu, Mbak? Dampaknya panjang itu, rentetannya panjang. Kalau instrumen itu kita sebut instrumen non fiskal ya, yang instrumen tadi ya. non fiskal yang diterapkan dengan menggunakan Labeling itu. packaging atau bentuk packaging warna tadi atau packaging yang menakutkan kayak Kayak rokok rokok ya. itu kan gambar-gambar yang menakutkan atau instrumen fiskal itu ya pungutan. Jadi dikenain pungutan pajak misalnya minuman 1.500 per liter atau minuman bersoda 2.000 per liter itu sempat udah muncul wacana seperti itu gitu. Sudah disebutkan oleh Kementerian Sama kayak Keuangan. cukai kan, model cukai rokok itu kan berapa iya, rupiah cukai. per batang itu kan dia kena Betul, cukai. betul. Jadi cukainya bisa tahun ini diterapin ya? Atau kapan, Mbak? Jadi kan ada tata cara ya, urutan dalam perundangan itu. Sebenarnya ada 2 payung hukum buat Kementerian Keuangan untuk menerapkan cukai ini. Ada Undang-Undang APBN yang sebenarnya dia sudah menjadi payung hukum buat Kementerian Keuangan untuk membuat PMK, Peraturan Menteri Keuangan untuk memungut cukai gitu. Tapi sampai hari ini juga belum dilakukan karena tadi izin prakarsa untuk membuat PP belum diajukan oleh Kementerian Keuangan. Ada satu lagi payung hukum yang tadi PP Kesehatan yang 28 2024. Tapi ini pun juga tidak serta-merta karena perlu ada aturan teknis, Permen, Peraturan Menteri, kemudian PMK gitu yang mengatur tentang berapa dan bagaimananya cukai ini. Nah, nyambung tadi ke Mbak Retno, memang PP 28 itu tidak serta-merta membuat nanti minuman berpemanis dalam kemasan itu kena cukai, karena PP itu hanya membuka jalan. Nih, pemerintah dapat menerapkan cukai. Nah, tinggal nanti apakah Kementerian Keuangan mau atau bisa langsung mengusulkan pembentukan PP cukai ini segera, atau nanti menunggu kondisi industri yang ini lagi yang stabil dulu, karena ketika nanti ini diterapkan cukai minuman berpemanis atau lemak tadi atau garam tadi, kan pasti akan berdampak ke industri kan. Rantainya panjang ya. Ketika nanti kena cukai berapa ribu itu, pasti kan nanti harganya akan dilempar ke konsumen. Betul. Harga akan naik, inflasi naik dan segala macam, dan tentu nanti akan berdampak ke ekonomi secara keseluruhan. Ini ada data juga dari Kementerian Perindustrian, Direktur Jenderal Agronya ya, Pak Putu Juli Ardika tuh bilang mereka udah bikin analisis sebenarnya gimana sih dampaknya kalau pemerintah mengenakan cukai tapi untuk minuman berpemanis dalam kemasan. Gimana tuh? Dampaknya tuh ternyata lebih besar ke industri-industri kayak UMKM atau IKM. IKM tuh yang kelas menengah Yang menjual minuman makanan ini. yang jual minuman itu biasanya kan yang di pasar-pasar tradisional atau di warung-warung kecil. Nah, yang akan banyak terdampak tuh sebenarnya yang kecil-kecil ini. Kalau untuk perusahaan-perusahaan besar yang tadi Mas Anam sebut misalnya, memang nanti akan pengaruh ke biaya produksi, nanti bikin harga lebih mahal. Tapi menurut Kementerian Perindustrian sebenarnya ada lah jalannya untuk beradaptasi lebih baik dibandingin nanti teman-teman yang pedagang Yang kecil IKM ini. ya. Iya. Tapi sebetulnya PP 28 ini sudah jadi langkah maju karena akhirnya setelah ada tarik tolak lah antara ini bener nggak gula, garam, lemak ini berdampak terhadap kesehatan sehingga harus dibatasi konsumsinya. Nah, akhirnya masuk nih dalam PP 28. Kalau dulu kan masih yang paling banyak diterima, oke lah rokok udah jelas ya berdampak terhadap kesehatan sehingga dia kena cukai. Nah, baru PP ini jadi terobosan akhirnya ya walaupun belum dikenakan cukai tetapi dia sudah akan mulai dibatasi dalam bentuk labeling nanti itu. Nah, itu sebagai langkah maju itu. Nah, terus kemudian apakah ini jadi sumber penerimaan negara?
nanti biar apa namanya minuman dan lain-lain itu, minuman berpemanis. Sebetulnya kalau dilihat dari penerimaan negara, penerimaan cukai itu tidak terlalu banyak sebetulnya Dibandingkan? Penerimaan yang lain. Maksud saya begini, cukai itu kalau dibilang apakah dia jadi sumber penerimaan negara? Enggak juga. Karena dia kan sebetulnya tujuan utamanya kan untuk membatasi konsumsi. Betul. Nah, di 2023 itu penerimaan cukai itu 221 triliun. 95%-nya itu dari rokok dan sisanya dari alkohol, minuman alkohol dan etil alkohol. Kalaupun cukai minuman itu diambil gitu, itu setahun di 2024 targetnya 4,3 triliun, plastik 1,8 triliun. Tidak seberapa sebetulnya untuk penerimaan negara. Tetapi sebagai instrumen untuk membatasi konsumsi itu seberapa gitu. Nah, cuman ini nanti ternyata pemerintah masih menghitung nih. Oh ya udah ternyata di kesiapan industri dan ekonomi cukai kayaknya belum siap nih diterapkan. Ya udah di instrumen non fiskal aja, di pembatasan soal labeling itu. Nah, Mbak Retno dapat cerita nih soal gimana tarik ulurnya akhirnya labeling dulu yang diterapkan, dan juga ini Vin soal tarik ulur antara itu Kementerian Kesehatan dan Industri dan juga soal Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perindustrian dan juga soal penetapan ini batas GGL itu siapa yang berhak menentukan. Ternyata Mbak coba tolong di-spill. Jadi memang dalam pembuatan regulasi itu pasti ada tarik ulur ya antara Kementerian Kesehatan sebagai hostnya dari PP ini dan kementerian lain yang menjadi pembina dari industri, Kementerian Keuangan yang punya wewenang untuk mengelola fiskal gitu ya. Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Industri pasti beda pendapat. Industri maunya kan ya industri terus tumbuh dong, jangan dikasih halangan, hambatan apapun gitu. Tapi ada kepentingan dari Kementerian Kesehatan untuk melindungi masyarakat yang lebih luas lagi tentang dampak dari makanan yang bahan makanan yang dianggap berbahaya tadi, GGL tadi gitu. Nah, jadi masing-masing punya kepentingan gitu, tarik ulurnya yang lumayan kenceng gitu untuk menjaga kepentingan masing-masing gitu. Ada juga Kementerian Keuangan yang bagaimana supaya ini tidak hanya didorong di instrumen fiskalnya aja gitu. Karena selama ini pembatasan konsumsi itu selalu ada di instrumen fiskal yang didorong gitu, cukai seolah-olah hanya duit yang dikejar gitu. Sementara ada instrumen lain sebenarnya, instrumen non fiskal. Nah, instrumen non fiskal yang dijelaskan itu tentang labeling itu yang akan dikedepankan lebih dulu ya. Itu sebenarnya bagian dari edukasi kepada masyarakat gitu. Bagaimana supaya tidak hanya sanksi itu tidak hanya dalam bentuk duit gitu, tapi dalam bentuk yang lain gitu, bisa ditunjukkan dari labeling tadi gitu. Tapi kira-kira labeling itu bisa sukses nggak sih mengurangi konsumsi gula, konsumsi garam atau konsumsi lemak? Misalnya kalau rokok lah, kan sudah dipasang tuh label peringatan leher kerowak segala macam. Rokok bisa membunuh, tapi tetap aja orang ngerokok. Masih banyak orang merokok gitu. Lo merokok sih? Udah berhenti. Untung udah berhenti. Gimana Mbak efektivitasnya sebenarnya, pengaruhnya besar nggak sih kalau kita pakai? Negara maju, di negara-negara maju emang efektivitasnya ya bisa dikatakan efektif karena mereka lama kan, ini merintisnya lama sekali. Jadi membangun memberi literasi pada masyarakat, mengedukasi masyarakat supaya mereka aware dengan kondisinya masing-masing, siapa yang punya potensi untuk punya penyakit gula, punya penyakit garam gitu dan sebagainya, dan lemak itu, supaya masing-masing aware sehingga makanan apa yang pas buat masing-masing itu. Misalnya kalau seseorang punya berpotensi diabetes gitu ya, jangan ngambil yang merah gitu kan, ambil yang lain gitu. Nah, ini juga sebetulnya bisa mendidik industri regulasi ini. Sebelum regulasi ini ada dan sebelum PP ini muncul, sebetulnya industri itu udah mulai bersiap-siap. Dia melihat perkembangan konsumennya. Misalnya kalau teman-teman lihat yang salah satu merek teh kemasan
itu kan mereka udah bikin 3 layer produksi, tiga layer yang mereka jual. Produk ya? Ya, tiga layer produk. Yang pertama itu yang manisnya normal, terus ada yang less sugar. Atau yang no sugar sama sekali. Jadi ada 3. Nah itu mereka sudah ngebaca. Nah dengan regulasi ini mungkin yang pendekatan seperti itu akan lebih banyak. Gitu, Tapi yang menarik juga di negara tetangga itu industri juga akhirnya menyesuaikan dengan kebutuhan pasar gitu. Jadi ketika ternyata banyak orang yang nggak mau nih dengan label merah, dia akan menyesuaikan dengan memperbanyak produk di label-label yang marketnya banyak gitu. Ya memang semua akan beradaptasi dengan kondisi baru gitu. Iya, itu cocok labeling yang diregulasi itu karena di negara-negara berkembang yang minat bacanya sedikit gitu kan. Iya, betul. Jadi harus pendekatan labeling karena kalau warna pakai itu. tulisan ya kayak ingredient komposisi itu orang malas baca gitu ya. Sering banyak yang nggak baca gitu. Tapi kalau tadi kan kalau kita mau ngurusin label misalnya atau tadi promonya dikurangin itu kan butuh waktu sebenarnya. Dan kalau kita pakai cukai bisa mungkin dipaksa agar lebih cepat. Gimana kita memastikan bahwa si bea cukainya ini sebenarnya udah siap loh atau belum? Itu ada yang ngawasin nggak Mbak? Atau Kemenq aja sendiri, oke kita siap tahun ini atau tahun depan? Ya pemerintah, Kemenq pasti mempertimbangkan perekonomian ya. Kalau Kementerian Keuangan pasti yang pertimbangannya adalah ekonomi Indonesia secara umum, secara menyeluruh. Bagaimana kondisi industri, pertumbuhannya seperti apa, hambatan-hambatannya seperti apa. Kemudian ketika ini diterapkan, cukainya diterapkan, pasti kan industri akan memforward ya apa yang menjadi beban produksinya dia ke konsumen dilempar ke konsumen. Impact-nya harga naik gitu. Nah begitu harga naik kan satu daya belinya bagaimana sekarang, kemudian dampak ke inflasinya banyak rentetannya banyak itu yang mesti menjadi pertimbangan gitu. Jadi tidak serta-merta ketika PP sudah ada dan ada payung hukum untuk menerapkan cukai, kemudian dia mengeluarkan PMK untuk memungut cukai, nggak serta-merta seperti itu juga sih. Nanti yang jadi hakim menentukan, oke ini waktunya udah tepat siapa? Kemenko Ekonomi kali? Rakortas ya. Iya, karena di alur penyusunan PP bea cukai yang cukai pungutan cukai yang sekarang itu, kan Kementerian Keuangan mengusulkan pembentukan PP untuk pungutan cukai baru. Baru kemudian nanti dirapatkan di rapat koordinasi Kementerian Koordinator Ekonomi, terus masing-masing kementerian ngasih input gitu kan, baik dari kesehatan, dari industri dan lain sebagainya. Kemudian nanti biasa disitulah ya pertimbangan politiknya juga akan sangat kental gitu. Apakah akan ini kita udah siap dipungut cukai tapi dalam jumlah sekian dan segala macam gitu. Nah, nyambung ke soal tadi, bagaimana dampak terhadap industri atau perekonomian secara menyeluruh ketika cukai diterapkan. Nah, kita bisa ngelihat di penerapan cukai rokok. Sudah berlangsung bertahun-tahun ya. 2 tahun terakhir itu ada peningkatan nomor pokok pengusaha kena cukai atau katakanlah jumlah perusahaan rokok. Jadi di 2 tahun lalu itu jumlahnya baru 1.200 maaf. Nah sekarang itu sekitar 1.700-an. Ada peningkatan 500 perusahaan. Bukan karena industri yang tumbuh, tetapi layer industri yang menyebar. Yang sebelumnya dia ada industri rokok itu kan gede-gede ya. Nah sekarang tuh makin banyak yang kecil-kecil karena dia harus menyasar segmen bawah. Sehingga teman-teman yang masih ngerokok itu pasti biasa sekarang mulai nyari-nyari tuh produk-produk rokok yang harganya 10.000, 15.000. Ya. Nah itu rokok-rokok baru yang dia menyiasati cukai rokok yang terus naik. Sementara itu strategi perusahaan strategi industri pasti begitu. Sementara industri lama itu kan rokoknya yang kretek mesin maupun yang putihan itu kan sudah naik terus tuh. Nah tinggal yang diamankan oleh pemerintah sekarang kan yang sigaret kretek tangan ini kan yang banyak menyerap tenaga kerja ibu-ibu gitu. Iya sih, kalau kita lihat dari rokok kan pengenaan cukai yang terlalu tinggi atau misalnya tadi ya maksa ngasih harga lebih mahal, khawatirnya nanti muncul barang-barang ilegal kalau di rokok kan muncul. Itu nanti malah memicu justru dampak kesehatannya tetap nggak dapat sebenarnya ketika dikenaan cukai. Kalau di minuman juga itu mungkin yang dikhawatirkan ya. Nah, dalam memutuskan untuk memungut cukai atau tidak itu ada empat alasan ya, 4 faktor gitu. Yang pertama soal
kesehatan pasti gitu. Apakah sejauh mana dia berdampak terhadap kesehatan. Yang kedua, dampak lingkungan. Misalnya kayak plastik tadi itu kan dampak lingkungan. Kemudian risiko ketenaga kerjaan. Kan kalau dipungut cukai nanti potensi demand-nya, harga menjadi naik, kemudian demand-nya, pasarnya menurun sehingga potensi produksi berkurang, ada potensi layoff segala PHK segala macam. Nah, itu yang dikhawatirkan, ada faktor ketenaga kerjaan. Kemudian baru revenue dipikirkan. Jadi revenue itu tidak semata-mata adalah tujuan akhir dari penerapan cukai gitu. Iya. Nah, satu cerita lagi yang soal penerapan cukai untuk minuman berpemanis dan gula garam lemak tadi itu tarik ulur lagi soal siapa yang menentukan batas gulanya seberapa, batas garamnya seberapa, batas lemaknya seberapa dalam setiap makanan dan minuman olahan. Nah, sebenarnya kan Badan POM udah punya aturan ya. Badan POM Kementerian Kesehatan sudah punya standar internasional berapa gula yang batasan gula maksimal yang ditambahkan dalam setiap liter minuman gitu. Per liter minuman itu berapa gulanya, atau dalam makanan setiap gram itu berapa garamnya atau lemaknya gitu. Itu tambahan ya, lemak tambahan atau gula tambahan gitu. Tapi industri merasa perlu ada pihak yang lebih pihak di tengah lah yang lebih objektif gitu, yang kalau mereka berhadapan dengan Badan POM atau berhadapan dengan Kementerian Kesehatan, industri pasti udah merasa worry gitu kan ya. Sisinya pasti kesehatan ya pertimbangannya. Betul, dia takut ditekan gula harus serendah-rendahnya gitu. Makanya dia perlu pihak ketiga, pihak penengah yang membuat batasan. Dalam hal ini nanti sudah disepakati ya, Kementerian Koordinator PMK yang akan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Nah, kenapa Kemenko PMK yang kita tahu ini urusannya sumber daya manusia ya, kok tiba-tiba ngatur soal kadar gula, kadar garam segala macam ya. Karena Kementerian Kesehatan itu ada dalam koordinasi Kemenko PMK gitu. Jadi nanti Rakortas Kemenko PMK itu yang akan menetapkan berapa batas maksimal gula dalam minuman, dalam makanan, kadar gula dalam makanan, seperti itu. Itu siapa Mbak yang minta koordinasi harus lewat PMK, nggak Kemenkes saja? Siapa? Kabarnya industri minta seperti itu supaya lewat Kementerian Perindustrian. Ya wajar ya sebagai pembinanya gitu kan. Jadi minta ya tadi kalau misalnya hanya Kemenkes, katakanlah batas hijau gitu mungkin dibikin serendah mungkin. Nah, padahal bisa saja misalnya katakanlah 2 gram ya, hijau tua 2 gram, tapi mestinya industri mestinya 5 gram aja. Nah, angka batas inilah nanti yang ditetapkan di rapat koordinator terbatas itu. Nah, pembatasan GGL ini sebetulnya juga concern yang lama dari BPJS Kesehatan karena jumlah pasien dari penyakit-penyakit katastropik, diabetes, terus dan lain-lain itu meningkat terus itu. Betul, ada datanya itu. Indri itu. Ada datanya. Jadi BPJS Kesehatan itu tahun kemarin sempat bicara bahwa ada peningkatan klaim nih, jumlahnya 34,7 triliun, kasusnya ada 29,7 juta. Nah, itu tuh angkanya sebenarnya naik dari tahun sebelumnya. Dari tahun sebelumnya tuh dia klaimnya cuma 24 triliunan, kasusnya juga cuma 23 juta kasus. Jadi sebenarnya ada kenaikan dan itu bikin khawatir kalau terus bertambah kalau misalnya tadi nggak ditanganin, baik dengan cara non fiskal atau fiskal gitu. Terus catatannya juga banyak sebenarnya yang ngasih komplain kayak Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, mereka tuh punya banyak sekali data seberapa parah sih sebenarnya efek kalau kita konsumsi gula, garam sama lemak, GGL tuh berlebihan. Ini aku kasih contohnya ya, di YLKI itu mereka riset katanya ada lebih dari 25% anak di kota besar itu terlalu gampang akses minuman manis yang dalam kemasan, terus akhirnya mereka terpapar resiko diabetes padahal masih muda. Gitu. Jadi makanya mungkin itu perlu ada tadi pembatasan. Nah, itu jawabannya. Anak muda sudah banyak cuci darah atau anak-anak pada diabetes. Aduh, ngeri ya. Tapi nanti yang pembatasan atau labeling itu, GGL itu, dia kayak minuman-minuman boba gitu, itu kena juga nggak? Nah, itu dia. Selama ini kan kebijakan itu baru menyentuh produk makanan pabrikan ya, makanan kemasan, ya, artinya yang dikeluarkan oleh pabrik gitu. Nah, sementara di luar itu kan banyak
minuman kekinian lah. Anak-anak muda kan banyak minuman teh. Iya. Itu yang gulanya bisa 1 on sendiri ya. Betul, dan iya itu 2 sendok yang gede banget itu. Itu sedang diformulasikan gitu bagaimana mengatur minuman kekinian itu yang sekarang memang pertumbuhannya lagi Gila-gilaan ya. lumayan masif itu kan, udah jarak 200 meter aja udah ada lagi gitu kan. Bahkan di convenience store ya, minimarket itu juga banyak juga minuman yang green tea segala macam itu kan. Itu juga akan sedang dipikirkan, diformulasikan bagaimana kebijakan pembatasan ini menyentuh ke produk-produk yang seperti itu gitu, supaya lebih efektif ya, tidak hanya produk pabrikan tapi juga minuman yang seperti itu, karena itu juga banyak dikonsumsi juga kan. Pasti kamu juga pernah minum kan, suka minum kan? Boba. Nah, itu Green tea apa Thai tea? Green tea itu banyak kita konsumsi. Iya. Walaupun kita tahu kan, kita tahu kalau itu enak. Termasuk kopi-kopi kekinian itu ya. Iya. Yang kopinya nggak seberapa tapi manisnya nauzubillah ya. Tapi dia paling sering minum nih. Ini semuanya baru minuman ya. Kita belum bicara makanan. Soalnya kan kalau di PP itu disebut bahwa pangan olahan. Iya, nanti akan diatur detailnya. Kan tadi di Kemenko PMK itu akan diatur batasan maksimal tentang GGL tadi. Kalau dalam minuman kan gula, berapa gula maksimal dalam minuman. Kemudian kalau dalam makanan kan bisa ada gula, bisa ada garam, ada lemaknya tadi. Karena disebut pangan olahan kan kita jadi mikirnya jangan-jangan nih nanti makan di warteg juga kena itu lagi, kena cukai GGL lagi nanti. Ya memang aturannya pangan olahan itu emang semua pangan tuh diolah ya. Diolah. Ya. Tapi nanti akan masa kita makan beras ya? Tapi nanti akan didetailkan definisi pangan olahan di sini seperti apa gitu. Tapi yang sampai saat ini mengumumkan itu pangan olahan tuh pangan produk pabrikan gitu. Kan kalau pangan pabrikan, produk pabrikan tuh jelas kadar garamnya berapa, kadar gulanya berapa itu jelas. Sementara kalau produk warteg kan nggak ada. Mungkin akan susah nanti ada ketentuan, nggak ada ukurannya juga, nggak ada komposisinya juga gitu. Dan karena PP ini walaupun baru keluar kemarin 26 Juli, tetapi kita dapat info ya dari Kementerian Kesehatan, peraturan turunannya atau peraturan pelaksananya, peraturan Menteri Kesehatannya itu akan terbit di bulan-bulan ini. Sudah jadi, disiapkan. Sudah disiapkan juga, jadi nggak harus nunggu tahun berikutnya. Jadi nanti kalau misalnya kita beli makanan minuman ada labelnya, nah itu implementasi dari PP ini. Kalau mau cukai, apakah mau dicukai atau enggak ya kita tunggu nanti apakah pemerintahan berikutnya berani penerapan cukai buat MBDK ini. Tapi kalau dari industri udah ada tanggapan belum? Karena Kemenkes kan udah bilang mau sebentar lagi udah mau terbit, berarti kan mereka harus mulai menyesuaikan tadi kemasan atau harga jual gitu. Mereka udah komentar soal ini. Dari industri sejauh ini mereka menunggu aturan teknisnya. Aturan teknis otomatis tadi dari Kemenko PMK berapa batasannya, mereka nantinya harus membuat formulasi baru ya, memformulasikan kembali berapa komposisinya gula dan segala macam, atau kalau misalnya zero ya, nol gula itu akan seperti apa gitu. Mereka harus memformulasikan lagi, tapi tentu aturan teknisnya yang ditunggu gitu. Kalau sikapnya Tempo gimana, Nam? Sikap Tempo jelas, selalu mendukung pembatasan bagi konsumsi-konsumsi barang yang merugikan masyarakat. Rokok kita dukung, alkohol kita dukung, apalagi minuman bermanis dalam kemasan atau gula, garam dan lemak GGL tadi yang jelas-jelas berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat. Gitu ya. Nah, karena ini sementara yang disahkan adalah pembatasannya dulu dalam bentuk labeling nanti, ya kita sebagai warga harus berdaya juga untuk mulai memperhatikan apa yang kita konsumsi, karena nanti tentu pasti labelnya akan jelas dan kita di awal ini jadi yang memilih duluan nih, ya Mbak ya. Iya betul. Literasi masyarakat ini penting. Dia menyadari dirinya sendiri kondisinya gitu. Dia punya risiko apa gitu, risiko diabetes, risiko hipertensi atau kolesterol dan segala macam, itu yang pertama harus disadari oleh masing-masing gitu. Baru dia menentukan makanan apa yang boleh dan tidak buat dia gitu. Dan jangan lupa nanti yang soal batas tadi itu kan biasanya ada devil in the detail kan. Jadi setan-setan di detail, misalnya
batas gula, garam, lemak yang mestinya sudah ada di angka merah, tapi dibikin kuning atau malah dibikin kuning hijau ya. gitu. Nah, Jadi itu ya bisa sama aja. menyesatkan konsumen nanti ya. Iya, ya selama ini kan pemerintah belum berani kan menetapkan cukainya. Ya udah kita maksimalkan yang di pembatasan labeling ini. Oke, cukup ya, Nam, Mbak Retno. Saksikan terus Jelasin Dong di YouTube Tempo.co. Kalian juga bisa dengerin di Spotify Jelasin Dong. Sampai jumpa. Sampai jumpa.